Pintu setan apa? Madakhilu marah, terus syahwat, hasud, apalagi keras hati. Terus apa? Khirsu, apa? Rakus. 5 ini. Pertama kali marah, nasu syahwat, al-hasad, hasud, terus al-khirsu. Khirsu apa khirsu? Rakus dunia, terus keras hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. لهذه النية ولكنية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم لجميع المنشر والمؤسسات ثم لجميع المنشر والمؤسسات بستان شرق القرآن ثم لجميع المنشر والمؤسسات النور ثم جل ما شاء الله ما المؤسس مهاد الأنوار ثم لمؤلف هذا الكتاب وجد الإسلام أبي محمد الغزالي شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, alhamdulillah barokah malam hari ini Allah limpahkan kepada kita semuanya, termasuk diantaranya barokah umur. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama duduk di dalam satu majelis ilmu, majelis yang selalu dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi tanda kita menjadi orang-orang yang beruntung kelak di akhirat dan mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, kita baru ya. Bayanu tafsili ma'da khilis syaitan ilal qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tafsili madakhili syaitan utawi iki iku nerangake perincian tempat masuknya setan ilal qalbi maring ati. Bab sekarang ini menerangkan tentang penjelasan perincian beberapa tempat masuknya setan ke dalam hati. I'lam ngertiya sapa sira, ketahuilah
olehmu. Anna mithalal qalbi ing sak temene perumpamaan ati, sesungguhnya perumpamaan ati itku mithalu khisnin, diumpamakan kaya benteng. Jadi perumpamaan hati itu diumpamakan seperti benteng. Wasyaitanu utawi syaitan iku ngaduwun, musuh. Dan setan itu musuh. Sifatnya setan yuridu kang ngarepake sapa setan, berkehendak siapa setan, ayyadkhula ing yen ta mlebu sapa setan, setan itu berkehendak masuk al-khisna ing bentengnya. Perumpamaan hati itu sebagaimana benteng dan setan itu adalah musuhnya. Sedangkan setan itu menghendaki masuk di benteng tadi. Fayamlikuhu mongko nguasani sapa setan hu ing kesen. Wis tawalalan tegese nguasani sapa setan ing benteng. Tujuan setan ini pengen masuk, yaitu pengen menguasai benteng tadi. Ngalahi ngatasé kisnun. Walayak diru lan ora kuwasa sapa sahibul qalbi, walayak dirulan orang mampu, orang kuasa, tidak mampu siapa yang memiliki hati, orang yang memiliki hati, ala hifdzil khisni ing atase menjaga benteng, jogo-jogo minal ngamuduwi dari musuh, illa bi khirasati abwabil khisni angin njogo piro-piro pintune benteng wa mada khilihi dan tempat masuknya hisnun. Dan orang yang memiliki hati tidak mungkin atau tidak mampu untuk menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga pintu-pintunya benteng. Lalu kalau benteng itu ada pintunya, jaganya di bentengnya apa di pintunya? Di pintunya. Orang yang memiliki hati tidak akan bisa menjaga benteng tadi kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Wa matalihi dan tempat masuknya benteng. Wa mawadhi' khilmihi dan tempat lubangnya khisnun, tempat-tempat yang ada lubangnya di benteng tadi. Wala yaktirulan ora mampu, ora kuwasa. Wala yaktirulan ora mampu ala khirasati abwabi ing atase njaga pira-pira pintune hisnun. Sapa man wong la yadri kang ora ngerteni sapa wong abwabahu ing pintu-pintune benteng. Ketahuilah bahwa perumpamaan eti itu sebagaimana perumpamaan benteng. Sedangkan setan itu adalah musuhnya yang hendak memasuki benteng. Tujuannya apa? Untuk menguasai dan menduduki benteng tadi. Maka seseorang yang memiliki hati tidak mungkin mampu untuk menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga pintunya dan tempat masuk yang ada di benteng tadi dan tempat-tempat yang berlubang. Kalau benteng ada jendelanya berarti jendelanya dijaga juga gitu. Dan seseorang tidak akan mampu menjaga benteng, pintu-pintunya benteng apabila tidak mengetahui pintu-pintunya. Jadi ini ada benteng, itu kan ada pintunya. Karena benteng ini biasanya kalau
kerajaan itu ketika ada di pagari benteng itu kan ada pintu keluar, pintu masuk. Nah, setan itu pengen memasuki pintunya tadi loh Pak. Setan itu pengen memasuki pintu-pintu benteng tadi. Makanya ketika setan pengen memasuki, pengen apa? Pengen menguasai benteng tadi. Nah, maka orang yang memiliki hati, yang memiliki benteng tadi itu tidak akan bisa menjaga bentengnya kecuali dengan menjaga pintu-pintunya, lubang-lubang yang ada di benteng tadi. Misalkan bentengnya ada jendelanya ya dijaga juga, ada pintunya dijaga juga. Atau ada lubang ngintip yang kira-kira agak besar, harus dijaga juga. Nah, orang kalau nggak tahu pintu-pintu benteng mesti nggak bisa jaga. Lalu kita sama. Kita itu selama ini inna syaitana aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu adalah musuhmu. Pengen menguasai hati kita kan? Maka jadikan dia musuh. Sekarang setan itu selalu mengawasi kita untuk memasuki benteng-benteng yang di hati tadi, pengen menguasai hati kita. Sedangkan hati kita ada benteng, ada ininya enggak? Ada bentengnya. Lah, bentengnya tadi hati kita dibentengi, tapi di dalam benteng tadi ada pintu-pintu. Makanya setan itu konsentrasi kepada pintu-pintu tadi agar bisa menguasai hati kita. Nah, seseorang tidak akan mungkin bisa menjaga hati tidak dikuasai setan kecuali seseorang tadi tahu pintunya mana. Pintu hati itu apa aja? Pintu yang bisa untuk masuki setan ke dalam hati kita itu apa aja? Harus tahu. Pintunya setan bisa masuk ke hati lewat apa? Gak tahu. Bagaimana bisa menjaga setan bisa apa? Bisa menjaga setan gak masuk. Kita harus tahu. Nah, orang yang tidak tahu letak pintu-pintu benteng tadi, orang yang tidak mengetahui pintu-pintu benteng yang pengen dimasuki setan tadi, maka dia dipastikan tidak bisa menjaga bentengnya. Jadi hati kita ini kan selalu pengen dikuasai setan, sedangkan hati kita itu ada bentengnya. Nah, bentengnya ada pintunya. Seseorang yang punya hati tidak akan bisa menjaga setan, menghalangi setan agar tidak bisa masuk, kecuali harus tahu pintunya. Fahimayatul qalbi, mongko utawi menjaga hati, min waswasi syaitani, saking waswasi setan, saking godaane setan, iku wajibatun, wajib. Menjaga hati dari serangan godaan setan itu hukumnya wajib. Wa huwa utawi himayatul qalbi min waswasi syaitan iku fardhu ainin, hukumnya fardhu ain. Allah sudah mengumumkan setan itu musuh. Musuh kita jelas. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan dia musuh. Maka menjaga hati agar tidak kemasukan setan hukumnya wajib. Kalau menjaga hati hukumnya wajib, maka menjaga pintu-pintu hati yang bisa dimasuki setan, mengetahui pintu-pintu yang bisa dimasuki setan hukumnya wajib juga. Fardhu ain ngala kulli abdin, ing atase saben-saben kawula, atas setiap hamba mukallafin yang mukallaf. Wa malan utawi barang layat al-sulu kang ora dadi tumeka ilal wajiban kewajiban illa bi kejaba kelawan ma fa wa mongko taima iku aidon hale meneh ya al-sulu iku wajibun, wajib. Jadi sesuatu yang tidak bisa menyampaikan ke barang wajib melainkan dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi itu hukumnya wajib. Wudhu itu hukumnya sunnah apa wajib? Wudhu wajibnya karena apa? Ya kalau nggak sholat berarti nggak wajib gitu.
Sholat itu kan kewajiban. Wajib enggak? Wajib. Maka sesuatu hal yang tidak sempurna, tidak mungkin dijalankan kecuali untuk mengantarkan kewajiban tadi, maka hukumnya wajib juga. Maka hukum wudhu ketika mau sholat wajib. Tapi kalau nggak mau sholat fardu nggak wajib. Kemudian karena wudhu ini harus sah wudhunya, maka mengetahui air yang mustakmal, suci mensucikan, air mutanajis, hukumnya wajib. Mengetahui anggota badan, bagaimana cara air ini ngalir di tubuh atau ini diusap, terus harus nggak ada penghalang, maka hukumnya wajib. Seluruh yang berhubungan dengan sholat berentete wajib semua. Karena kewajiban ini nggak akan sah kecuali dengan menjalankan sesuatu tadi, maka sesuatu hukumnya wajib pula. Wudhu itu jadi wajib kalau pengen jalankan sholat fardu namanya. Jadi wudhu itu wajib kalau seseorang pengen jalankan sholat. Lah kalau nggak sholat, ya nggak wajib, gitu loh maksudnya. Maka di sini mengetahui pintu, karena setan itu adalah makhluk yang wajib diiklankan atau dimaklumatkan sebagai musuh kita, dan kita wajib menjadikan setan itu musuh. Maka karena setan itu pengen menguasai hati kita, secara otomatis membentengi setan itu wajib. Nah, setan itu pengen masuknya dari mana? Dari pintu. Maka mengetahui pintu-pintunya pun wajib, gitu loh. Berentet wajib. Sama. Ketika saya membaca kitab Ihya, hukumnya wajib enggak? Tidak. Baca kitab Ihya hukumnya wajib enggak? Tidak. Tapi kalau saya mau ngaji kitab Ihya karena kitabnya gundul, maka belajar nahwu shorof itu wajib. Kalau sini kan enggak wajib. Pendengar setia. Tapi kalau sudah mengiklankan pengen jadi qori yang membaca kitab Ihya dan kitabnya gundul, maka belajar nahwu shorof, balaghah, mantek, hukumnya wajib pula. Sama nih. Cara nginfus. Nginfus itu sebetulnya hukumnya mubah-mubah aja. Tapi kalau pekerjaannya memang penginfus orang, maka belajar cara nginfus wajib. Nggak boleh asal-asalan, mata ditolok gitu. Terus diinfus. Bagaimana ya? Mengetahui cara-caranya itu jadi wajib. Karena berhubungan dengan satu kewajiban yang tidak mungkin kewajiban tadi bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tadi, maka mengetahui sesuatu tadi adalah wajib pula. Itu. Wala yatawassalu lan ora dadi tumeka. Wala yatawassalu lan ora dadi tumeka. Sapa kuling abdin ila dafri syaitani maring menolak setan illa bima'rifati madakhilihi kejaba kelawan ngaweruhi nggon masuknya setan. Maka tidak mungkin seseorang bisa sempurna menolak setan kecuali mengetahui pintu-pintu masuknya. Ini ada satpam disuruh jaga rumah sakit. Harus tahu pintu masuk, pintu keluar rumah sakit itu mana. Loh kok malah jaganya malah di WC, orang nggak cocok. Harus di tempat jaga juga. Nah itu maksudnya gitu loh. Lah kalau benteng itu dibentengin rumah sakitnya, masa jaganya di benteng yang tinggi, malah duduk di situ aja. Mesti di tempat pintu. Nah itu mengetahui pintu itu
wajib. Fasorot mongko dadi apa makrifatu madakhilihi ngaweruhi nggon mlebune setan iku wajibatun wajib. Maka mengetahui tempat masuknya setan ke dalam hati hukumnya wajib pula. Enak belajar kayak gini. Duh, selama ini saya nggak tahu. Ya, alhamdulillah udah tahu hukum ya sekarang. Kalau nggak belajar gini nggak tahu kan. Berapa jumlahnya tempat masuknya pintu setan ke dalam hati? Nggak ngerti. Imam Ghazali mengatakan itu wajib loh. Wa madakhilus syaitani anapun utawi nggon mlebune setan wa abwabuhu lan pintu-pintune setan iku sifatul abdi iku pira-pira sifate kawula. Adapun tempat masuknya setan dan pintu-pintunya setan yang menjadikan dia bisa masuk ke hati adalah sifatnya hamba. Jadi sifat-sifatnya hamba ini itulah pintu yang bisa celah untuk memasuki. Wahya utawi sifatul abdi itu kathiratun banyak. Sifatnya hamba itu memiliki sifat yang banyak. Di antara sifat-sifat hamba ini tadi pintunya setan. Pintunya malaikat juga ada. Pintunya setan ada. Walakinna angin besine ingsun Imam Ghazali iku nusyiru aweh isyarat sapa ingsun Imam Ghazali ila abwabi maring pira pintu al-azimati kang agung yang besar. Tapi saya Imam Ghazali pengen memberikan isyarah petunjuk terhadap pintu-pintu yang besar. Al-jariyati kang lumaku majrad durubi kaya dene lumakune dalan ing kampung. Jadi saya yang Ghazali akan menerangkan pintu-pintu yang besar sebagaimana tempat masuk-masuknya jalan-jalan yang ada di kampung. Yang diterangkan yang besar. Allati tadiku kang kasrati junudi syaiton. Allati tadiku kang rupek. Ngan kasrati junudi syaiton saking banyaknya bala tentarane syaiton. Famin abwabilan iku setengah. Lah iku sebagian dari pintu-pintune setan al-ngazimati yang besar. Termasuk di antara pintu-pintu setan yang besar, pintu-pintu yang dapat dimasuki oleh setan. Yang pintu tadi besar, al-ghadabu yaitu marah. Jadi setan itu bisa masuk ke dalam hati kalau orangnya pemarah. Betul. Arpo itu kiai, arpo itu ustadz, arpo itu habib gitu maksudnya. Kalau suka marah gampang masukkan setan. Mulanya ngomong ngawur. Loh kiai ngomongnya ngawur. Ada habib ngomongnya ngawur. Karena kalau sifat marah ini muncul, itu pintu setan. Maka ketika itu muncul, jelas setan mesti bisa menguasai orang tadi. Jadi jangan ngomong ini adalah kebenaran. Lo kebenaran dengan marah itu enggak gimana kebenaran. Orang yang hebat itu orang yang bisa bertindak adil ketika di dalam fil ghadabi kok. Di dalam kemarahan aja bisa adil. Maka Rasul melarang kalau sedang marah jangan menghakimi seseorang. Mesti keliru. Pas marah kok ini ada dua orang kita disuruh jadi hakim. Kok sedang marah? Jangan. Pasti nanti nggak adil. Karena apa? Setan menguasai hati kita itu bahaya. Maka Rasul melarang kalau sedang marah tunda dulu. Kalau pengen menghakimi dua orang yang sedang berselisih. Bisa-bisa malah dua-duanya dipukulin. Nah bisa kepak. Dia yang harus didamaikan dia. Pengen damaikan orang malah dua-duanya digaplokin. Salah karena sedang marah. Ya kemasukan setan siapa kan gitu akhirnya. Wasyahwati dan nafsu syahwat.
pintu-pintu setan yang dapat dilalui olehnya masuk ke dalam hati kita, yaitu sifat-sifat seseorang. Dan sifat-sifat seseorang banyak, tapi yang besar yaitu yang pertama adalah al-ghadabu wasyahwatu. Fa innal ghadaba mongko sak temene utawi marah, huwa utawi al-ghadab itu ghaulul akli, rusaknya akal. Jadi marah itu, orang yang marah berarti akalnya sedang rusak. Tapi kalau gila itu sudah nggak rusak lagi, hancur. Kalau gila berarti marah itu setengah gila sebetulnya. Setengah gila, rusak. Fa innal ghadaba wa ghaulul akli. Sesungguhnya kemarahan itu adalah pertanda rusaknya akal. Wa idza dha'ufa mongko ing dalem nalikane lemah. Apa jundul akli bala tentarane akal, hajama mongko cepet-cepet nyerang, nyerbu. Apa jundus syaitan, yaitu tentarane setan. Kalau tentaranya akal itu lemah, dipastikan setan akan buru-buru menyerang. Maka usini ya Rasulullah, ada sahabat yang minta wasiat kepada Rasul, minta nasihat. Qala la taghdab, kamu jangan marah. Rasul menyampaikan lagi qala la taghdab sampai 3 kali, kayak menyebut ibu 3 kali. Siapa yang aku harus berbakti? Qala ummuka, summaman qala ummuka, summaman qala ummuka, sampai 3 kali nyebut. Sama ketika menyebut ghadab sampai 3 kali. Berarti sangat-sangat pentingnya di sini untuk menahan agar tidak marah. Farad dada miroron, sampai Rasul menyampaikan ketika pesan, kamu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Farad dada miroron, maka Rasul mengulang-ulang perkataan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Soalnya kalau udah marah itu ngawur, Pak. Nanti kalau lama-lama majunya maju pakai otot, ya kan? Maju otot. Lama-lama ya nafsu. Jadi bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah kalau dengan ghadab, dengan marah. Wa mahma ghadaba lan terkadang marah sapa insanu menungso. Wa mahma ghadaba lan semangsane marah sapa insanu menungso, dan ketika seseorang itu marah, langiba mongko dolanan, mainan sapa asyaitonu setan bihi kelawan insan. Kalau seseorang sedang marah, maka dipastikan dia untuk mainan setan. Wis to, semua kiai yang paling kiai langit wis ya. Kiai yang bisa terbang bisa apa. Tapi kalau muncul ini wis untuk mainan setan. Bi kelawan insan, kama yang labu kadene ora dolanan mainan. Sapa asabiyu cah cilik anak kecil bil kurati kelawan kelereng. Bola atau kura itu bisa dikatakan bola, bisa katakan kelereng. Jika seseorang itu marah, maka dipastikan dia untuk mainan setan. Sebagaimana anak kecil mainan kelereng. Kelereng ditutak-tutik begini, cetak-cetak untuk mainan itu. Maka sering kita ngelihat orang marah terus, ceramah marah juga. Ya tegas nggak apa-apa. Tapi kalau sudah
marah itu udah beda loh Pak. Jangan ketika marah mengatakan hak, repot. Wong marah kok mengatakan hak. Bagaimana bisa menuntun kebaikan sedangkan dirinya sendiri dikuasai setan? Bagaimana bisa keluar cahaya ilham jika menyampaikannya dirinya dikuasai setan? Ilham itu muncul ketika seseorang tadi hatinya dikuasai malaikat. Nah kalau sekarang mengatakan itu ilham dikuasai setan, ayo aneh. Itu ilham, namanya ilham setan. Faqat uriya mongko teman-teman dan riwayatake. Faqat uriya teman-teman dan riwayatake sapa anna Musa satune Musa alaihi ingat tetep atas Musa kanjeng Nabi Musa. Assalamu utawi keselamatan iku laki yahu ketemu sapa Musa, laki yahu ketemu hu ing Musa sapa iblis. Diceritakan bahwa Nabi Musa itu ketemu iblis. Faqala mongko bacot sapa iblis. Mosok ngendika. Faqala mongko ngendika sapa iblis. Iblis kok ngendika kaya orang. Faqala mongko bacot sapa iblis. Ngedebus apa namanya? Lahu maring Nabi Musa. Maka iblis bertanya kepada Musa, "Ya Musa, wa ya Musa wa Musa, anta utawi sira iku alladzi wong istofa kang milih ka ing sira sapa Allah Gusti Allah biri salahatihi kelawan dadi utusane Allah. Wa kallama kalan guneman sapa Gusti Allah ka ing sira takliman kelawan guneman temenan." Jadi Nabi Musa ketemu iblis. Kemudian iblis ini tanya kepada Musa, "Wahai Musa, engkau itu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, dan Allah berkata-kata denganmu dengan perkataan yang nyata. Wa ana utawi ing saya iku khalqun." Iblis ngomong gitu. "Wa ana utawi aku iku khalqun makhluk min khalqillah dari makhluk Gusti Allah. Sedangkan aku ki yo makhluk Gusti, makhluknya Allah. Adnabtu gawe dosa sapa ingsun. Wa uridu lan ngarepake sapa ingsun an atuba ing yang tobat sapa ingsun. Fasfa. Mongko njaluk izin syafaat sira Musa li maring ingsun ila Rabbi maring pangeran ingsun. Ayatu bang yen ton nrimo tobat sapa Rabb ngalaya ing atase ingsun. Jadi iblis ngomong gini, "Ya Musa, saya ini adalah makhluk dari sekian makhluknya Allah. Dan saya itu telah berbuat dosa. Aku ingin Allah Aku ingin bertobat kepada Tuhan. Pengen bertobat kepada Allah, maka mintakanlah izin syafaat engkau kepada Allah untukku. Coba kamu Musa datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, aku ingin tobat supaya aku diberikan kesempatan tobat oleh Allah." Lalu iblis pernah pengen tobat juga gak tuh nih Pak? Iblis pernah pengen tobat. Ila Rabbi ayat toba agar Allah menerima tobat saya. Faqala monggo ngendika sapa Musa Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjawab, "Na'am." Ya. Ya sudah. Iblis, kalau saya engkau menyuruh saya aku agar langsung berbicara dengan Allah, bertemu dengan Allah, kemudian menyampaikan pesanmu bahwa engkau itu iblis pengen tobat, tak sampaikan kepada Allah. Itu tidak ada. Falamma soida maka ing dalem semangsane munggah naik sapa Musa al jabala ing gunung
Nah, maka Nabi Musa kemudian pergi ke gunung, naik ke gunung. Wa kallamalan ngendikan sapa Nabi Musa robahu ing pangerane. Maka Nabi Musa matur. Nabi Musa laporan kepada Allah, membawa pesan dari iblis tadi. Wa arada lan ngarepake, azza wa jalla, wa arada lan ngarepake sapa Musa an-nuzula ing mudhun. Kala ngendika lahu maring Musa sapa rabbuhu pangerane Musa. Nah, ketika Nabi Musa pengen turun, pengen turun dari gunung, maka Allah berkata kepada Musa, adil amanata, wahai Musa aja turun, sampaikan, kamu kan dipeseni sama iblis suruh menyampaikan ke saya. Malah Nabi Musa mau matur ke Allah belum jadi, mau turun tapi dipegang sama Allah, Musa berhenti. Kamu kan dapat amanat dari iblis suruh menyampaikan ke saya. Apa pesannya iblis? Allah tahu kan? Allah sudah tahu. Adil amanat, adil nekakno sapa sira Musa al amanata ing amanat. Faqala mongko ngendika sapa Musa, ya Rabbi do pangeran ingsun, ngabduka utawi hamba panjenengan hambamu iblisu ya iblis itu yuridu berkeinginan sapa iblis ngarepake sapa iblis antatuba ing yen trimo tobat sapa jenengan ngalingan sa iblis. Sebenarnya iblis itu pengen tobat. Duh Gusti jenengan mbok ditampa, mbok diterima tobat iblis itu gitu loh. Fauqa maka paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila Musa maring Musa. Ya Musa wa Musa, qad qadaitu hajataka. Wahai Musa, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wes, kalau iblis pengen tobat, Musa sampaikan, tak tompo tobat iblis, gitu loh bahasanya. Singkatnya kayak gitu. Murhu, perintah sapa sira Musa ing iblis ayat juta ing sujud sapa iblis likobri Adam maring kubri Nabi Adam. Tapi syaratnya siji. Wahai sampaikan, wahai Musa, sampaikan kepada iblis. Aku mau nerima tobatnya iblis. Syaratnya satu. Iblis suruh datang ke makamnya Nabi Adam, kemudian sujud di makamnya Nabi Adam. Sujudlah di kuburan Nabi Adam. Hatta yutabu sehingga den trimone tobat sapa alaihi iblis. Perintahkan, sampaikan wahai Musa kepada iblis supaya iblis itu sujud di makamnya Nabi Adam sehingga nanti diterima tobatnya. Syaratnya satu tok. Kalau iblis mau sujud di kuburan Nabi Adam, di makamnya Nabi Adam, maka akan diterima tobatnya. Itu. Fala komongko ketemu sapa Musa iblis ing iblis. Maka Musa menemui iblis. Setelah matur kepada Allah tadi, mencari iblis, ketemu iblis. Faqala maka ngucap sapa Musa lahu maring iblis. Maka Nabi Musa berkata kepada iblis, Qad qadaitu hajataka. Qad qadaitu teman-teman wis nekani sapa ingsun, ngabulke sapa ingsun, qadaitu nekani sapa ingsun hajatmu. Iblis, aku sudah mengikuti keinginanmu. Aku sudah sowan Allah. Aku sudah bertemu dengan Allah. Aku sudah matur kepada Allah. Aku sudah lapor kepada Allah tentang keinginanmu pengen tobat. Umirta antas juali kubri Adam. Umirta dan perintah sapa sira. Antas juta yang sujud sapa sira li kubri Adam maring kubur Nabi Adam. Dan Allah perintahkan bahwa kamu akan diterima tobatnya kalau kamu mau sujud di kuburannya Nabi Adam. Hatta yutaba sehingga den trima tobatnya sapa alaika sira. Faqul tiba.
Faghadiba mongko marah sapa iblis, wastakbara dan sombong sapa iblis. Wa qala ketika sapa iblis, lam asjud itu. Wa qala ngucap sapa iblis, lam asjud ora sujud sapa ingsun lahu maring Adam hayyan ing dalem wektu urip. Asjudu ana ta sujud sapa ingsun lahu maring Adam mayitan ing dalem waktu mati. Iblis apa marah malah. Disuruh sujud malah sujud kuburan marah. Begitu marah sombong lagi. Ngucapin apa? Ketika Nabi Adam hidup aja saya nggak mau sujud, lah sekarang kok sujud sama kuburannya gitu loh. Aku diperintahkan sujud waktu Nabi Adam hidup aja nggak mau. Bagaimana saya mau sujud sama kuburan pas mati kok masih sujud? Enggak ya, sombong dia. Suma qala maka ngucap sapa iblis lahu maring Nabi Musa ya Musa. Innalaka satamene sira ala ing atasun haqqon. Punya hak. Bima kelawan barang syafa' takang wis njaluk pitulung sapa sira li maring ingsun ila rabbika maring pangeran sira. Fadkurni mongko ilinga sapa sira ni ingsun nginda salasatin ing dalem perkara telu. La uhlikuka yaktine ngancurake sapa ingsun ka ing sira fihin ing dalem salas. Wahai Musa, kamu telah menyampaikan pesan saya ke Allah, ya kan? Telah menyampaikan pesan ke Allah. Cara tobatnya seperti itu. Tapi aku nggak mau lah. Aku nggak mau tobat. Waktu hidup aja Nabi Adam, aku disuruh Allah nggak mau. Pas sekarang udah mati, udah aku susut kuburan. Sorry. Tapi gini Musa, sekarang kamu punya hak untuk diriku. Punya pertanyaan silahkan tanya. Kamu punya hak. Setelah kau matur kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar aku diterima tobatnya, kau memberikan kabar itu, maka ingatlah saya wahai Musa di dalam perkara 3. Jadi ingatlah saya Musa ketika ingatlah kamu Musa di dalam perkara 3. Karena di situ kalau kau berada di 3 perkara tadi, aku akan menghancurkanmu. Kalau kamu berada di dalam 3 perkara tadi, keadaan kamu 3 perkara tadi, pasti aku akan menghancurkanmu. Uzkurni ilinga sapa sira Musa ni ingsun khina takdzub. Khina takdzub ing dalem nangsikane marah sapa sira. Wahai Musa, ingatlah saya ketika kamu marah. Loh, kalau marah setan itu gampang menghancurkan orang tadi. Fa inna ruhi mongko sak temene roh ingsun, rohku, setan ngomong. Karena ingat Musa, kamu ingatlah saya. Ketika kamu marah, maka rohku fi qalbika itu ada di hati kamu. Setiap orang yang marah, setan itu ada di hatinya. Maka petinju kalau dibuat marah kan, pesilat kalau dibuat marah udah emosi, gampang ditundukkan. Setannya wis ngamuk. Wa aini lan mata ingsun fi ainika ing dalam mata sira. Musa, kalau engkau sedang marah, maka rohku itu ada di hatimu dan mataku ada di matamu. Wa ujri lan lumaku sapa ingsun mingka saking sira majrodam ing dalem lumakune getih, dan ketika itu aku berjalan di jalan darahmu, di tempat jalan darahmu. Jadi kalau marah, setan itu ada di hati, matanya setan ada di mata kita, mata orang yang marah tadi. Kemudian setan itu leluasa
keluar masuk melalui jalan darah. Ini kalau marah. Yang pertama itu. Uzkurni ilinga sapa sira Musa ni ingsun idza ghadibta ing dalem nalikane marah sapa sira fa inna masa kelakuan. Itu idza ghadiba ing dalem nalikane marah sapa ingsun menungso nafaktu mongko ndamu sapa ingsun nyebul sapa ingsun niup sapa ingsun fi angfihi ing dalem irunge ingsan fama yadri mongko orang ngerteni sapa ingsan ma ing bareng yasnang kang agawe sapa ingsan ing ma. Musa, ingatlah kamu ketika kamu sedang marah, ingatlah saya ketika kamu sedang marah, karena sesungguhnya orang itu kalau sedang marah maka aku akan meniup hidungnya sehingga orang tadi tidak tahu apa yang dilakukan ketika sedang marah tadi. Kalau sedang marah itu bunuh orang kadang-kadang nggak terasa, Pak. Ngamuk itu, orang tuanya sampai dibunuh nggak terasa dia sedang marah. Udah bobo gitu aja. Saking marahnya. Anaknya dibanting bayinya, ada kan? Bayi masih digendong ibunya, begitu marah, bayinya direbut, dibanting gimana itu? Jadi kalau sedang marah maka setan meniup hidungnya orang yang sedang marah tadi, sehingga dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Wadkurni lan ilinga sapa sira Musa ni ingsun khina talqa ing dalem talikane tetemu sapa sira az-zakfa ing barisan peperangan musuh, jadi berkecamuk. Ingatlah kamu wahai Musa ketika kamu sedang perang, sedang berkecamuk, orang yang sedang perang. Fa inni mongko sak temene ingsun iku. Apa itu tulisannya? Ati teka sapa ingsun ibnu Adam ing anak Adam kina yalqa ing dalem nalikane tetemu sapa anak Adam az-zafa ing musuh di dalam peperangan yang sedang berkecamuk. Fadkurhu mongko ngelingake ingsun ing fa'adkuruhu mongko ngelingake sapa ingsun hu ing ibnu Adam, ngelingake sapa ingsun, ngingetake sapa ingsun zaujatahu ing bojone ibnu Adam wa waladahu lan anake Nabi Adam wa lahu keluargane anak Adam hatta yawalla sehingga minggu lari arah balik sapa ibnu Adam itu. Nah, wahai Musa, ingatlah saya ketika kamu sedang berperang dan sedang berhadapan-hadapan dengan musuh yang sedang berkecamuk. Maka sesungguhnya saya ketika seseorang itu sedang perang, anak Adam sedang perang, sedang berkecamuknya perang, maka aku akan mendatangi dia. Setelah mendatangi dia, aku mengingatkan dia tentang anaknya, tentang istrinya. Fulan bin Fulan, istrimu itu paling cantik di pasar Rebo. Kamu perang kayak gini, ntar kamu mati, bojomu dinikahi wong. Nanti istrimu kalau nanti dinikahi teman kamu. Ingat anakmu masih kecil-kecil. Ayo, jangan ingat ayo balik lagi. Diingatkan keluarganya semuanya. Itu berarti ketika di perang masih diingatkan itu. Agar apa? Agar orang tadi nggak jadi perang, mundur. Agar lari dari peperangan. Kamu mati nanti, istrimu, anakmu, keluargamu, terus bagaimana kalau kamu mati? Jadi diingatkan. Sehingga orang yang sedang perang tadi itu lari dari peperangan. Alhamdulillah kita nggak perang, jadi kita nggak bisa ngerasakan itu. Tapi kita ketika kita perang pengen di majelis ilmu aja macam-macam. Hujan sekali-kali nggak ngaji gitu kan. Aduh, males buat kok ngantuknya kayak gini ya, nggak ngaji dulu lah.
Iya kan? Alah, besok masih bisa ngaji, nggak ngaji sekali juga nggak masalah. Kayaknya enak banget gitu, Pak. Ya itu juga godaan itu. Wa iyyaka lan wedya sapa sira anta jelisa ing to lungguh sapa sira ilam raatin maring perempuan. Hei Musa, takutlah kamu duduk bersama perempuan berduaan. Laisat kang ora ana sapa imro'ah iku bidzati mahramin yang satu mahram. Hei Musa, takutlah kamu duduk bersama perempuan yang bukan mahram, yang bukan muhrim. Fa inni mau sak temene ingsun iku rusuluha, utusane imro'ah ilaika maring sira wa rusuluka lan utusanmu ilaya maring mar'ah. Musa, kamu jangan pernah duduk bersama perempuan yang bukan muhrim, karena sesungguhnya aku ini termasuk utusannya dia kepadamu dan aku juga utusanmu untuk dia. Uswetane kalau udah duduk berduaan itu wis pokoknya gampang aja dikuasai. Kalau nggak percaya coba aja. Nanti lama-lama ngobrolnya cuma biasa-biasa. Terus guyon. Lama-lama serius. Begitu serius, lah kowe kan punya suami. Iya, Pak. Lah kamu kan punya istri. Iya. Ya udah dah, kita nggak usah nikah, kamu punya suami. Yang penting happy saja lah gitu. Arahnya mesti ke situ. Ya kan? Pertama mungkin jalan doang, yang penting jalan lah. Jalan-jalan. Lama-lama ke hotel. Angel, yuk makanya jangan diberi kesempatan. Jangan coba-cobalah. Makanya banyak, Pak, mengatasnamakan pesantren, santrine dihamili ya. Wah, kacau atas nama pesantren katanya. Biar nggak kelihatan. Itu kan setan itu. Fala azalu mongko ora barbar sapa ingsun, maka tidak anti-intinya siapa saya hatta aftinaka sehingga mitnah sapa ingsun ing sira biya kelawan mar'ah, maka tidak anti-intinya aku akan memfitnahmu dengan perempuan tadi wa uftinu halan mitnah sapa ingsun ha ing mar'ah biya kelawan sira, aku akan merayu cewek tadi agar nampak kepadamu orang yang paling cantik dibandingkan istrimu, akhirnya kan gitu. Begitu pula aku akan menggoda dia, kau adalah laki-laki yang paling ganteng di dunia dibandingkan suaminya. Waduh, wes pol pokoknya. Nah kalau udah di situ wes terserah Anda. Makanya banyak orang yang terjebak di sini. Satu kantor berpacaran, atasan bawahan berpacaran. Kalau sing cewek punya istri, sing suaminya punya istri, sing cowok punya istri, yang cewek punya suami. Itu karena apa? Ya uftinaka tadi, setan ini bahaya masalah. Faqad asyara, mongko teman-teman berisyarah. Sapa setan bihada kelawan ikilah qul al-madhkur ila syahwati maring syahwat wal ghadabi dan marah wal khirsi dan rakus dunia. Fa innal firara mongko tak sementara utawi lumaku minazafi saking peperangan, sementara lari dari peperangan iku khirsun, termasuk rakus ngalat dunia, ingatasi dunia. Yang menyebabkan lari dari peperangan itu adalah
karena rakus dunia. Wamtida'uhu, lan oleh kecegah setan, nyegahi setan minas sujud li Adam mereng Nabi Adam mayitan keadaan Nabi Adam mayitan kalih mati, keadaan meninggal wafat. Huwa utawi imtina iku al hasadu hasad, yang menyebabkan seseorang lari dari peperangan adalah dia karena lobo maring dunia, rakus kepada dunia. Dan yang menjadi sebab setan tidak mau sujud ketika disuruh sujud Nabi Adam ketika sudah meninggal dunia adalah sifat hasudnya. Wahwa utawi sifat hasud iku a'dhamu madakhilhi, itu besar-besarnya tempat masuknya setan. Sifat iri itu sifat paling besar yang dimasuki setan. Mau kalau kita punya sifat iri wes gampang dikuasai setan. Serba suudzon terus sama orang. Suudzon terus husnudzonnya jadi nggak ada kalau sudah sifat iri. Orang nggak negur dikira ngomong sombong amat orang itu. Tapi begitu orangnya ramah, alah sok baik, ya. Ada susah. Ya kan, wong iri kan gitu. Begitu dia kaya, wah hartanya kan nggak beres itu dapatnya, korupsi. Tapi begitu melarat, oh itu kan dosanya banyak itu, dia nggak, itu kena karma itu. Serba salah pun, nggak ada baiknya. Menurut dia nggak ada baiknya. Sifat hasud inilah yang menjadi sifat yang paling tempat masuknya setan yang paling besar, yang sangat leluasa setan itu menguasai. Kalau punya sifat hasud secara otomatis pasti orang tadi gampang dikuasai setan, karena ini pintu yang terbesar. Seseorang yang tidak bisa menjaga dari sifat hasud, secara otomatis setan akan masuk ke dalam hati melalui sifat hasud tadi, dan itu pintu yang besar, maka setannya masuk dengan berbondong-bondong ke dalam hati. Itu. Waqat dzakara lan teman-teman waqat kira lan teman-teman den sebut den tutur sapa ana ba'dul auliya temene sebagiane para wali itu kala ngendika sapa ba'dul auliya li iblis paring iblis. Pernah di satu ceritakan bahwa ada seorang wali itu berkata kepada iblis, "Arini ngeruhno sapa sira iblis ni ingsun, we iblis, berikan saya, beritahu saya bagaimana caranya. Kaifa taglibu, kali kepriye taglibu mengalahkan sapa sira ibnu Adam ing Adam, we iblis, kasih tahu saya bagaimana cara kamu mengalahkan anak cucu Adam gitu." Faqala mongko ngucap sapa iblis, khudhu ngarap sapa ingsun ing anak Adam ngindal godobi ing dalam nalikane marah, wa ngindal hawala ing dalam nalikane mencintai sesuatu. Hawa itu cinta, hawa nafsu. Wahai iblis, berilah tahu saya bagaimana kamu mengalahkan anak Adam. Maka iblis menjawab, aku akan menguasai dia, aku akan memegang dia ketika dia marah dan ketika dia punya keinginan-keinginan nafsu syahwat. Jadi jangan, untungnya malaikat itu nggak punya nafsu syahwat. Jadi ketika nanti malaikat Malik yang menyiksa siapa di neraka, itu mau orang cantik dia nggak pengen, dia gebukin aja Pak, karena nggak punya nafsu syahwat. Allah memilih malaikat itu memang nggak punya nafsu. Jadi ketika suruh nyiksa ya
Gak peduli mau jelek mau cantik, dia nggak peduli. Ini manusia durhaka doang. Lagi. Fakat kau teman-teman dan cerita ake, sopo anak iblis saja penting iblis ikut doharo nampak ake sopo iblis, ngaton sopo iblis lihoro bin maring pendeta. Fakola mengucap sopo lahu maring iblis sopo aroh ibu pendeta. Ayu akhlaki bani adam awanu laka. Jadi iblis itu menampakkan kepada salah satu pendeta. Berarti setan itu kan bisa menampakkan kan? Jadi kalau Pak Ustadz Mebah diperlihatkan hantu apa suster ngesot umpama gitu, suster ngesot, hantu suster ngesot, itu ya memang iblis menampakkan. Ini di kitab ini banyak diceritakan iblis menampakkan seorang wali, iblis menampakkan ke orang ini. Jadi menampakkan. Jadi dalil-dalil itu seperti itu. Berarti kalau tahu-tahu ditampakkan iblis ya. Ini ada seorang iblis menampakkan kepada seorang rohib. Maka iblis tadi berkata kepada rohib. Maka rohib berkata kepada iblis, salah. Ayu akhlaki bani adam awalu laka. Ayu akhlaki bani adam endi. Pira-pira akhlaki anak Adam. Awalu yang suwe bisa menolong laka paling sira. Mana akhlaknya anak Adam yang bisa membantumu? Membantumu bisa menguasai anak Adam tadi. Qala al-hiddatu, yaitu hiddah, keras hatinya. Fa innal abda musa temene kawula hamba iku idza kana dalika ana sapa hamba ana hadidan itu sebagaimana kerasnya besi, atine kerasnya kaya kerasnya besi, qalabnahu mongko bolak-balik sapa ingsun setan iblis hu ing anak Adam kama yuqallibu kaya dene oleh bolak-balik sapa Sibyanu anak kecil al-qurata ing neker, ing kelereng. Itu akhlak. Jadi rohib bertanya kepada sapa? Iblis. Iblis. Sifat apa akhlaknya Adam yang mana? Yang bisa membantumu kau bisa menguasai anak Adam tadi. Maka iblis mengatakan al-khiddu. Al-khiddatu, yaitu orang yang keras hatinya. Sesungguhnya orang yang keras hatinya seperti bagaimana besi, itu aku akan membolak-balikkan dia sebagaimana anak kecil membolak-balikkan mainan kelereng. Ya. Jadi intinya tadi apa? Pintu setan apa? Mata kilu, marah, terus syahwat, hasud, apalagi keras hati. Terus apa? Khirsu, apa? Rakus. 5 ini. Pertama kali marah, nafsu syahwat, al-hasad, hasud. Terus al-khirsu. Khirsu apa khirsu? Rakus dunia. Terus keras hati. Itu. Qasat qulubum. Keras hati itu susah, Pak. Yo, Abu Jahal itu keras hati nih masalah. Abu Lahab itu keras hati nih. Jadi tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Dari kecil belum pernah satu pun berbohong. Kemudian ketika Rasul mendapatkan Al-Quran, sebenarnya tahu ini Quran ini mungkin benar. Tapi saking keras hati nih, nggak mau nerima itu keadaan itu. Nggak mau nerima. Yang mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tahu tentang mata kilu setan itu, mudah-mudahan kita bisa menjaga supaya setan tidak masuk ke dalam hati kita. Ketika marah mudah-mudahan kita ingat ngajinya sehingga Allah masih pertolongan bisa menghindari dari kemarahan. Kalau kita punya sifat hasud, ketika malam hari ini ngaji mudah-mudahan manfaat sehingga kita bisa menghindar dari sifat hasud tadi, bisa membuang sifat hasud tadi. Kalau kita memang hari ini sekarang memiliki sifat rakus dunia, malam hari ini kita duduk di majelis ilmu, Imam Ghazali mengajarkan bahwa itu termasuk pintu-pintu masuk setan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan pertolongan oleh Allah,
hilang sifat-sifat rakus kepada dunia ini dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ما ينفعنا ذكرنا ما نسينا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انا نستودعك ما علمتنا فردته الينا عند حاجات اليه اللهم بحق هذه المجلس المبارك اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وضعف حسناتنا وارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا وبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.